Pernahkah kalian terbangun di pagi hari mendengar suara alarm yang memekakan telinga dan hal pertama yang terlintas di pikiran kalian adalah, "Kenapa aku harus pergi ke sekolah?" atau "Kenapa aku harus kuliah?" Kita semua pasti pernah merasakannya. Rasa lelah menghadapi tugas yang menumpuk, ujian yang membuat stres, hingga hafalan rumus yang mungkin, jujur saja, tidak pernah kita gunakan saat membeli gorengan di pinggir jalan. Lalu imajinasi liar kita mulai bekerja. Bayangkan sebuah dunia di mana sekolah itu tidak ada. Tidak ada gedung SD, SMP, SMA, atau universitas. Tidak ada ijazah, tidak ada gelar sarjana, tidak ada ranking kelas. Sistem pendidikan formal yang kita kenal selama berabad-abad tiba-tiba lenyap begitu saja dari muka bumi. Di saluran suka berkhayal kali ini, kita tidak akan membahas tentang membolos. Kita akan melakukan eksperimen pikiran yang jauh lebih besar. Apakah dunia akan menjadi surga kebebasan di mana setiap orang bisa menjadi jenius dengan caranya sendiri? Atau justru kita akan kembali ke zaman kegelapan di mana kebodohan merajalela? Siapkan posisi ternyaman kalian, tarik napas, dan mari kita berkhayal bagaimana jika sistem pendidikan tidak ada. Mari kita mulai dari hari pertama setelah sistem pendidikan runtuh. Di minggu-minggu awal, ini akan terasa seperti liburan panjang yang tidak berujung. Bagi anak-anak dan remaja, ini adalah surga. Tidak ada lagi bangun jam 5 pagi, tidak ada lagi beban tas punggung seberat batu bata, dan tidak ada lagi ketakutan dimarahi guru karena lupa mengerjakan PR. Taman bermain akan penuh. Jalanan akan ramai oleh anak-anak yang bermain bola atau sekadar nongkrong. Tingkat stres di kalangan remaja akan menurun drastis secara instan. Angka depresi akibat tekanan akademik hilang dalam semalam. Namun mari kita lihat dari sisi orang tua. Tanpa sekolah, struktur sosial keluarga akan terguncang hebat. Selama ini sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi secara tidak langsung berfungsi sebagai tempat penitipan anak yang aman saat orang tua bekerja. Jika sekolah bubar, jutaan orang tua di seluruh dunia akan panik. Siapa yang menjaga anak-anak saat mereka bekerja? Kemungkinan besar kita akan melihat pergeseran ekonomi yang masif. Salah satu orang tua mungkin terpaksa berhenti bekerja untuk mendidik dan menjaga anak di rumah, atau anak-anak akan mulai dibawa ke tempat kerja menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih ramai dan kacau daripada sebelumnya. Pada fase awal ini kita merasa bebas, kita merasa bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, internet masih ada, buku masih ada, kita berpikir, ah aku bisa belajar coding dari YouTube, atau aku bisa belajar sejarah dari dokumenter. Tapi, seberapa lama motivasi mandiri itu bisa bertahan tanpa struktur? Disinilah mimpi indah mulai bertemu dengan realita yang keras. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu, tapi juga makhluk yang butuh validasi. Jika sistem pendidikan formal hilang, bukan berarti proses transfer ilmu berhenti. Hanya saja bentuknya akan berubah total. Kita mungkin akan mundur ke metode yang digunakan ribuan tahun lalu. Sistem magang dan kasta profesi. Bayangkan kalian ingin menjadi seorang dokter. Di dunia kita sekarang, jalurnya jelas. SD, SMP, SMA, kuliah kedokteran, koas, sumpah dokter. Tanpa sistem pendidikan, bagaimana kalian belajar membedah tubuh manusia? Kalian tidak bisa hanya menonton tutorial, kalian harus mencari seorang ahli bedah, memohon untuk menjadi asistennya, membawakan tasnya, membersihkan alat-alatnya, dan berharap dia mau menurunkan ilmunya sedikit demi sedikit. Ini menciptakan masalah besar, yaitu eksklusivitas. Ilmu pengetahuan akan menjadi harta warisan keluarga. Jika ayahmu seorang pandai besi, kemungkinan besar kamu akan menjadi pandai besi. Jika ibumu seorang arsitek, kamu punya akses untuk belajar arsitek. Tapi jika kamu lahir dari keluarga yang tidak memiliki keahlian spesifik, kamu akan kesulitan mendapatkan akses ke ilmu pengetahuan. Kesenjangan sosial tidak lagi diukur dari siapa yang sekolah di sekolah internasional dan siapa yang di sekolah negeri, melainkan siapa yang punya akses ke mentor atau guru pribadi. Orang-orang kaya akan menyewa ilmuwan, filsuf, dan ahli matematika untuk mengajar anak-anak mereka secara privat, persis seperti kaum bangsawan di masa lalu.
Sementara rakyat biasa, mereka hanya akan belajar hal-hal praktis untuk bertahan hidup. Mobilitas sosial akan mati. Mimpi si anak singkong yang sukses menjadi direktur karena rajin sekolah mungkin hanya akan menjadi dongeng yang mustahil terjadi. Sekarang, mari kita bicara tentang teknologi dan kemajuan peradaban. Smartphone yang kalian pegang, internet yang kalian gunakan untuk mendengar suara saya ini, semuanya adalah produk dari riset yang terstruktur. Sains modern dibangun di atas kolaborasi ribuan ilmuwan yang memiliki bahasa yang sama, standar yang sama, dan metode penelitian yang sama, yang semuanya diajarkan di universitas. Tanpa sistem pendidikan, tidak ada standar baku. Bayangkan ada dua orang yang mengaku sebagai insinyur sipil. Yang satu belajar dari buku-buku lama peninggalan kakeknya, yang satu lagi belajar dari pengalaman trial and error membangun kandang ayam. Tanpa ijazah atau sertifikasi standar, bagaimana kita tahu siapa yang layak membangun jembatan penyeberangan? Risikonya adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap keahlian. Mungkin inovasi tidak akan mati sepenuhnya, tapi lajunya akan melambat drastis. Penemuan besar seperti vaksin, perjalanan luar angkasa, atau kecerdasan buatan membutuhkan pemahaman matematika dan fisika tingkat tinggi yang sulit dipelajari secara otodidak tanpa kurikulum yang bertahap. Kita mungkin akan melihat munculnya banyak ilmuwan gadungan. Teori konspirasi bisa dianggap setara dengan fakta ilmiah karena tidak ada lagi otoritas akademik yang bisa memverifikasi kebenaran. Bumi datar mungkin bukan lagi sekadar lelucon internet, tapi bisa menjadi kurikulum utama di komunitas-komunitas tertentu karena tidak ada standar pendidikan nasional yang meluruskannya. Dunia tanpa sistem pendidikan adalah dunia di mana opini memiliki berat yang sama dengan fakta, dan itu teman-teman adalah resep menuju kekacauan. Namun, agar adil, mari kita berkhayal tentang sisi positifnya. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Tanpa sistem pendidikan yang kaku, kreativitas mungkin akan meledak dalam bentuk lain. Kita tidak akan lagi mencetak manusia-manusia pabrikan yang seragam. Anak-anak yang memiliki bakat seni, olahraga, atau keterampilan tangan tidak akan lagi dipaksa untuk jago matematika atau kimia jika mereka tidak menyukainya. Sistem pembelajaran akan menjadi sangat personal. Seseorang akan belajar karena mereka butuh dan ingin, bukan karena disuruh. Mungkin akan lahir komunitas-komunitas belajar kecil yang organik. Orang-orang berkumpul di balai kota untuk berdiskusi tentang filsafat atau berkumpul di garasi untuk membedah mesin. Pendidikan kembali ke akarnya, murni untuk mencari tahu, bukan untuk mencari nilai di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apakah kebebasan ini sepadan dengan hilangnya kemajuan teknologi dan keadilan sosial yang kita bahas sebelumnya? Jadi apa kesimpulannya? Jika sistem pendidikan menghilang esok hari, dunia mungkin tidak akan langsung kiamat, tapi perlahan kita akan melihat peradaban yang terpecah. Kita akan kembali ke masa di mana ilmu adalah kemewahan, bukan hak asasi. Kita akan kehilangan jembatan yang menghubungkan si miskin dengan kesempatan, dan kita akan kehilangan standar yang menjaga gedung-gedung tetap berdiri kokoh. Sistem pendidikan kita saat ini memang jauh dari sempurna, masih banyak tekanan, ketidakadilan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi, sistem ini adalah upaya terbaik manusia untuk memastikan bahwa setiap orang dari latar belakang apapun punya kesempatan untuk memahami dunia. Mungkin daripada berkhayal untuk menghapusnya, khayalan terbaik adalah memikirkan bagaimana cara membuatnya menjadi tempat yang lebih manusiawi dan menyenangkan. Terima kasih telah berkhayal bersama kami hari ini. Menurut kalian, apakah kalian bisa bertahan hidup dan sukses di dunia tanpa sekolah? Tulis skenario kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati perjalanan imajinasi ini dan subscribe agar tidak ketinggalan khayalan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.